yang mengatakan tingkah laku agresi adalah tingkah laku yang secara sengaja ditujukan untuk menyakiti makhluk hidup. Menyakiti itu bisa menyakiti secara fisik dalam arti memukul, melukai, membunuh. Bisa juga secara psikis dalam arti menghina, mengejek atau sarkas. Bisa juga dengan dalam arti menolak memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak lain. Nah, itu tingkah laku agresif tuh. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam acara Hikmah Fajar. Segala puji hanya bagi Allah dan salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Hikmah Fajar akan mengajak pemirsa untuk merenungkan masalah yang sangat dekat dengan kehidupan kerumah tanggaan kita, yaitu masalah anak-anak, di mana perkembangan kejiwaan dari anak-anak kita sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat, oleh apa yang mereka dengar. Media yang sedang Anda hadapi pada pagi hari ini, televisi, memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif. Kali ini kita mengundang seorang psikolog wanita, juga seorang pengajar di Fakultas Psikologi yang banyak kita kenal juga sebagai seorang aktris yang handal, Ibu Nini El Karim, yang akan kami undang berbincang untuk memperbincangkan masalah pengaruh tayangan-tayangan yang mengandung unsur kekerasan di televisi. Alhamdulillah, Mbak Nini, terima kasih atas kehadiran Mbak Nini di studio kami. Terima kasih Nina, bersama. Mbak Nini tadi di dalam prolog saya telah saya katakan bahwa televisi telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan kita ya Mbak ya. Betul. Sehingga ada semacam fenomena yang nampaknya sekarang sangat jelas bisa kita lihat di masyarakat, yaitu bukan lagi sebagai hiburan saja, tapi sudah menempati posisi atau tempat yang kebutuhan yang paling tinggi, kalau boleh disebut demikian. Mbak Nini dulu kalau tidak salah menjadi salah seorang yang aktif atau anggota Badan Sensor Film ya Mbak ya? Betul. Selama berapa lama itu Mbak? Satu periode. Satu periode. Itu berarti 5 tahun? Enggak ya, satu periode itu 2 tahun. Oh, 2 tahun, sorry. Di dalam menurut pengalaman Mbak Nini itu bagaimana menurut pengamatan Mbak Nini film-film yang pernah disensor oleh BSF? Film-film yang pernah disensor oleh BSF, ya ketika periode saya waktu itu cukup berusaha untuk tidak memberikan masukan yang bisa mengajak masyarakat ke arah yang menjerumuskan masyarakat. Cukup berusaha ya, tapi sampai seberapa jauh usaha itu, nah itu tuh tidak ada penelitian ketika itu kan. Iya, gitu. iya. Ya, tapi masalah BSF ini sementara kita tinggalkan dulu Mbak ya. Kita membicarakan langsung kepada pengaruh tayangan-tayangan kekerasan di televisi yang sangat mungkin berpengaruh besar dalam perkembangan kejiwaan anak-anak. Bagaimana Mbak Nini sebagai seorang psikolog melihat hal ini? Iya, begini, saya lebih baik saya mengkaji dulu apa sih pengaruh film-film kekerasan terhadap perkembangan anak. Yang paling dikhawatirkan adalah pengaruhnya terhadap perkembangan tingkah laku agresi anak, ya kan? Sebelum kita mulai bicara tentang pengaruh film-film kekerasan terhadap tingkah laku agresi anak, lebih baik kita telaah dulu definisi dari tingkah laku agresi. Yang saya dari sekian banyak definisi tentang tingkah laku agresi, lebih baik saya pada pagi ini membatasi dengan tingkah laku agresi yang saya ambil dari salah satu pakar psikologi sosial yang mengatakan tingkah laku agresi adalah tingkah laku yang secara sengaja ditujukan untuk menyakiti makhluk hidup.
menyakiti itu bisa menyakiti secara fisik dalam arti memukul, melukai, membunuh, bisa juga secara psikis dalam arti menghina, mengejek atau sarkas. Bisa juga dengan dalam arti menolak memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh pihak lain. Nah, itu tingkah laku agresif tuh. Pokoknya yang akibatnya menyakiti, gitu ya. Ada beberapa teori tentang tingkah laku agresif ini. Saya kutip salah satu atau salah duanya, yaitu ada satu yang mengatakan bahwa tingkah laku agresif adalah dorongan dasar, dorongan bawaan, instinktif untuk ditampilkan, untuk diekspresikan. Dorongan itu ditujukan bisa pada orang lain, bisa pada makhluk lain, ya misalnya pada binatang, tapi bisa juga pada diri sendiri. Ya, agresif juga bisa pada diri sendiri. Nah, dorongan-dorongan tersebut dari teori ini ya, ada yang bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya ya, bertinju, ya kan, gitu, saling tinju satu sama lain, atau saling menyakiti satu sama lain. Di beberapa budaya, saya tahu di Lombok itu misalnya ada namanya pertunjukan atau satu ritual masyarakat yang saling memukul dengan rotan itu, namanya presian itu. Atau yang dilakukan di Spanyol mungkin ya, itu bisa agak juga lebih jelas ya, nah, menyakiti itu ya, binatang. Nah, tapi ada juga yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, misalnya yaitu membunuh atau melukai orang, yang seperti kita baca-baca di koran dianggap sebagai tindakan kriminal itu. Nah, teori ini berkembang, kemudian ada yang menyatakan bahwa tingkah laku agresif itu merupakan representasi dari adaptasi makhluk hidup terhadap kenyataan yang ada pada masyarakat. Jadi karena masyarakatnya sedang seperti ini, maka dia harus punya kemampuan untuk beradaptasi dengan melakukan tingkah laku agresi itu. Maksudnya gitu. masyarakat sedang dalam keadaan tertentu Bagaimana, misalnya Mbak? gini, memang dalam keadaan perang dia terpaksa harus ikut untuk membela dirinya gitu ya, jadi ikut perang, atau sedang ada yang berkelahi dalam dua kelompok berkelahi, dia ada di situ, dia juga harus berusaha untuk membela dirinya, untuk supaya melindungi dirinya kan gitu. Nah, itu termasuk salah satu dari representasi penyesuaian diri terhadap kenyataan yang ada di masyarakat. Nah, ada juga yang mengatakan memang agresi itu satu tingkah laku untuk melestarikan hidup maupun untuk mempertahankan diri. Tapi kalau dari ilmu sosial lebih banyak menganggap bahwa tingkah laku agresi pada manusia itu didapat secara dipelajari daripada karena adanya dorongan dari dalam, dorongan instingtif. Berarti pengaruh luar lebih banyak dapat mempengaruhi. Ya, jadi ada faktor belajar di sini. Faktor belajar. Gitu, ya, itu. Ya. Kalau begitu di dalam pembicaraan kita mengenai televisi ini, anak-anak boleh dikatakan belajar dari apa yang didengar atau dilihat ya, Mbak Ni? Iya, nah belajar itu kan ada dua macam. Belajar secara instrumental dalam arti begini, dengan teori pokoknya begini, tingkah laku yang mendapat tanggapan positif akan cenderung untuk menetap atau diulang kembali atau untuk dipertahankan. Misalnya begini, saya kasih contoh ya, seorang anak ingin permen, minta sama ibunya, "Bu, minta permen." Enggak boleh, nangis dia kan, nangis, tetap tidak boleh, ibunya dipukul. Nah, ibunya dipukul karena ibunya malu di depan orang banyak, sudah dikasih permen. Nah, ini anak belajar bahwa dengan memukul dia bisa mendapatkan permen, gitu kan? Dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Nah, lain kali kalau dia ingin sesuatu dia pukul saja, gitu. Atau kebalikannya, ini anak tidak boleh oleh ibunya, kemudian dia nangis, tetap tidak boleh, dia gulung-gulung, yang dibilang temper tantrum istilahnya ya, gulung-gulung. Wah, karena dia gulung-gulung ibunya kasihan, dikasih gitu ya. Nah, sejak itu dia belajar bahwa kalau dia menyakiti dirinya, maka dia akan bisa dapat sesuatu yang dia inginkan, gitu kan. Nah, itu belajar secara instrumental. Tapi belajar juga bisa secara observasi, dengan memperhatikan, dengan melihat, dengan mendengar ya. Observasi kan bisa dengan melihat, dengan mendengar, pokoknya seluruh indera kita ikut aktif mengamati sesuatu. Dalam istilah psikologinya dibilang social modeling ya. Social modeling atau observasi ini ada observasi terhadap model atau tokoh panutan,
bisa secara aktif, bisa secara pasif. Misalnya begini, seorang anak kecil pegang permen punya dia, kakaknya yang lebih besar, lebih kuat datang, dia rebut aja tuh permen, dia makan. Ini anak belajar, oh kalau saya lebih kuat, lebih besar, saya bisa merebut punyanya orang lain dan saya bisa nikmat. Maka dia akan melakukan hal yang sama kepada anak yang lebih kecil, kepada adiknya kayak orang lain kayak yang lebih kecil, dia juga akan merebut dan mengambil miliknya mereka demi kenikmatan dia. Itu kan modeling ya. Itu dia aktif di sana. Tapi bisa juga secara pasif. Misalnya begini, ayah ibu bertengkar, si ibu membela anak, ayahnya menyalahkan anak. Ayah ibu bertengkar di depan si anak ini karena peristiwa tersebut. Ayahnya marah, ibunya ditampar, misalnya gitu. Ibunya kemudian diam dan mengalah karena takut kan. Anak belajar, oh kalau saya pakai tampar, saya akan bisa mengalahkan orang lain. Itu model lagi kan. Ya. Mungkin dalam agama ini istilahnya keteladanan yang dilihat kan. Ya, gitu. Nah, ini model yang dia secara terhadap tokoh panutan ya. Tapi ada juga model yang situasi. Dia melihat satu situasi, itu bisa di jalanan, bisa juga di film gitu. Nah, televisi sebagai media film di mana film-film sering ditayangkan itu memang dari hasil beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa ada pengaruhnya terhadap peningkatan tingkah laku agresif. Baik, Mbak Ani, sebelum sampai ke masalah penelitian, ada saya sedikit terkesan pada social modeling tadi. Rupanya ini adalah proses belajar yang disebut proses peniruan barangkali ya. Peniruan. Kalau demikian Mbak Ani, apakah Mbak Ani setuju bahwa kaitannya dengan amanat yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mata kita ini atau mulut kita atau telinga kita atau seluruh indera kita ini diamanatkan untuk dijaga, untuk selalu diberi santapan ya yang baik-baik. Jadi setujukah Mbak Ani bila model yang harus dilihat atau didengar itu harus model yang baik? Karena begini, maksudnya saya, dalam film seringkali juga ada contoh yang buruk gitu loh. Untuk menunjukkan contoh yang baik diperlukan contoh yang buruk. Bagaimana menurut Mbak Ani? Memang betul. Jadi memang saya rasa disinilah samanya psikologi dengan agama mungkin ya, bahwa salah satu dari proses belajar itu adalah model gitu, melihat mencontoh gitu. Jadi kalau misalnya agama mengatakan bahwa gunakanlah segala indramu untuk sesuatu yang baik atau berilah dia sesuatu yang baik dan indah, nah itu supaya dia bisa memberikan juga kepada anaknya teladan bahwa sesuatu yang indah, menggunakan indranya dengan cara yang indah begitu.